Tragedi pabrik berhantu. Sajenan pabrik. Sebelum sempat kuhampiri, Mona sudah pergi. Wanita itu sangat misterius. Aku harus mencari tahu lebih dalam tentangnya. Aku curiga kalau dialah yang membunuh teman-temanku. Terlebih, aku juga heran kenapa dia sering sekali muncul secara tiba-tiba seperti sedang mengikutiku. Aku rasa Mona ngikutin kita. Mungkin hanya kebetulan aja kali, kata Surya. Setelah mencoba semua wahana di pasar malam, kami bergegas pulang. Aku sebenarnya sempat menoleh ke sekeliling. Siapa tahu si Mona masih ada di sekitar pasar. Tapi tidak sama sekali kutemukan batang hidungnya. Sesampainya di rumah, Surya tidak mau mampir. Ia langsung pamit begitu saja seperti sedang terburu-buru. Aku masih kepikiran tentang Mona. Kalau memang benar dia pembunuhnya, lalu bagaimana cara aku membuktikan dan mengungkap pembunuhan itu? Setelah cuci muka, aku membaringkan tubuh di atas kasur. Aku harus cepat tidur karena besok shift pagi. Namun, saat tertidur, aku mengalami mimpi aneh malam itu. Seperti sedang berada di tengah hutan. Dari arah belakang, ada 3 bola api melayang mengejarku. Aku lari sekuat tenaga. Tapi, bola api itu melayang dengan cepat hingga menggapai dan membakar punggungku. Saat itulah, tiba-tiba Surya muncul, lalu memadamkan api yang membakar punggung. Ia juga mengusir bola api tersebut. Aku tergelagap bangun dan nafas terengah-engah. Keringat membasahi dahi. Segera aku raih segelas air di meja dekat tempat tidurku. Kulirik jam dinding. Ternyata sudah jam 5 pagi. Aku harus menyiapkan sarapan untuk bapak. Saat turun dari tempat tidur, kakiku menginjak sesuatu yang aneh. Aku merasakan sebuah cairan seperti lendir. Cairan itu lengket dan menjijikkan. Bukan hanya di bawah tempat tidur. Ternyata lendir itu memenuhi seluruh lantai kamarku. Lendir itu tidak bau, hanya lengket saja. Tapi itu benar-benar menjijikkan. Dengan dibantu bapak, aku membersihkan lantai kamarku. Bapakku juga heran, kenapa tiba-tiba ada lendir di dalam kamar. Aku tiba di pabrik tepat waktu. Terlihat, Mona sudah sibuk mengapak lampu di dalam kardus. Nanti, pas jam makan siang akan kuhampiri dia untuk menanyakan perihal semalam. Kali ini, aku akan lebih hati-hati saat bicara dengannya. Dari tadi, aku belum lihat Surya. Apa dia berbeda shift denganku hari ini? Tapi apa peduliku? Entah kenapa, semakin lama aku semakin nyaman bersama si Surya. Mungkin kali ini dia berhasil meluluhkan hatiku. Pengumuman. Bagi semua karyawan di gedung produksi harap menghentikan aktivitasnya terlebih dahulu.
pihak pabrik akan mengadakan ritual sajenan demi kelancaran operasional pabrik. Pengumuman itu terdengar dari pengeras suara yang terpasang di sudut gedung. Semua karyawan seketika menghentikan aktivitasnya. Segerombolan orang berpakaian hitam muncul dari luar. Mereka membawa nasi tumpeng, buah-buahan, ayam cemani, dan sajenan lainnya. Mereka meletakkan sajenan itu di depan tugu keramat. 2 orang wanita menari-nari seperti sedang melakukan tarian ritual yang aneh. 2 dukun membaca mantra dengan sangat keras, sedangkan yang lain hanya duduk sila menghadap tugu. Ngusir setan kok pakai tarian, aneh banget, bisik Ulfa di telingaku. Dia teman satu shift denganku hari ini. Iya, dukun palsu kali. Masa mau ritual aja rame-rame gitu? Udah kayak mau ngantri sembako. Aku tidak percaya dengan kesaktian dukun-dukun itu. Jangan-jangan mereka satu keluarga. Ulfa tertawa kecil. Mungkin saja iya. Tapi aku gak habis pikir. Kenapa yang punya pabrik percaya sama dukun? Kulirihkan suaraku. Mungkin karena udah ada 2 karyawan mati tiba-tiba. Makanya mereka minta tolong sama dukun. Jelas Ulfa. Bisa jadi sih. Setelah selesai menari-nari dan membaca mantra, mereka keluar dari gedung. Terlihat sangat aneh dan konyol, pikirku. Seperti yang sudah kurencanakan. Aku menghampiri Mona saat jam makan siang di kantin pabrik. Dia sedang duduk bersama seorang lelaki. Tapi aku tidak kenal lelaki itu. Yang jelas, dia adalah karyawan pabrik juga. Hai, boleh aku gabung? Aku meletakkan botol minum dan wadah makanan di meja mereka. Oh, hai Desi, silakan. Gabung saja sini. Mona dengan ramah mempersilahkanku. Kantin pabrik sedang ramai sekali, sehingga dapat terdengar gemuruh para karyawan yang sedang makan siang sambil mengobrol. Awalnya aku hanya berbasa-basi mengobrol dengan mereka tentang hal-hal sepele. Namun, sebelum menyelesaikan makan siang, aku masuk ke inti pembicaraan. Oh iya, semalam aku lihat kamu di pasar malam. Itu beneran kamu bukan sih? Oh iya, semalam aku jalan sama pacarku ke pasar malam dan gak sengaja lihat kamu naik biang lala. Pacarmu? Iya, aku pacarnya. Lelaki di sampingku menyela obrolan. Oh, iya ya. Kukira kamu ngikutin aku. Maksudnya gimana? Mona tersenyum sambil mengerutkan dahi. Lupakan. Jangan dibahas lagi. Aku nyengir malu. 2 hari kemudian, aku kembali mendengar kabar buruk kalau kuburan Diana ada yang bongkar. Mayatnya juga hilang. Lagi-lagi, pencurian mayat terjadi. Ini aneh sekali. Setiap temanku mati, pasti mayatnya dicuri. Ada apa sebenarnya dengan mereka? Part ke-7. Mengintai Mona. Sepulang kerja, aku sengaja duduk di pangkalan ojek dekat pabrik untuk menunggu Mona. Tidak lama berserang, dia keluar dari gerbang pabrik. Dia tidak diantar pacarnya.
Mungkin saja pacarnya sudah berbeda shift. Bukannya langsung pergi, ia malah berdiri di pinggir jalan raya, seperti sedang menunggu angkot lewat. Aneh. Mau kemana dia? Bukankah kontrakannya dekat dengan pabrik? Aku segera meminta salah satu ojek agar bersiap mengantarku. Para tukang ojek itu sempat rebutan penumpang. Aku berjejak kesal dan memilih salah satu dari mereka yang punya kaca helm gelap agar bisa menutupi wajahku. Mona naik angkot nomor 06. Jelas, itu jurusan Jatiuwung. Ojek yang kutumpangi berangkat membuntuti angkot tersebut. Tepat di pertigaan, Mona turun. Ia menyeberang jalan, lalu kembali menunggu angkot. Dari kejauhan, aku terus memperhatikannya. Beberapa angkot yang melintas di hadapannya ia lewatkan begitu saja. Baru ketika datang sebuah angkot jurusan Balaraja muncul, ia melambaikan tangan. "Pak, ikuti angkot itu," pintaku dengan tergesa-gesa. "Siap, Neng." Tidak sampai Balaraja, Mona sudah turun di depan sebuah pabrik hebel. Anehnya, pabrik itu terlihat sudah terbengkalai. Cat gerbang utamanya pudar dan berkarat. Tanaman liar rimbun dan ada juga yang merambat di gerbang. Papan besi yang bertuliskan nama perusahaan juga sangat usang dan berkarat. Tampaknya pabrik itu sudah tidak lagi berpenghuni. Tanpa menoleh ke sekitar, Mona berjalan ke arah pabrik hebel. Dia masuk melalui celah gerbang yang menganga seperti bekas dirusak seseorang. Buru-buru aku turun dari ojek. Sialnya, tukang ojek itu malah minta bayaran yang tidak masuk akal dengan jarak sedekat ini. Aku tidak mau berdebat lama. Lalu, membayar sesuai yang diminta. Segera, aku bergegas masuk ke dalam pabrik melalui celah gerbang seperti yang dilakukan Mona. Saat berhasil masuk ke halaman pabrik, kulihat rumput liar tumbuh dengan subur setinggi 1 meter. Ada jalan setapak yang mengarah ke halaman belakangnya. Aku melangkah perlahan mengikuti jalan setapak itu. Sesampainya di halaman belakang pabrik, kulihat Mona seperti sedang mencari sesuatu di antara semak-semak. Aku bersembunyi di balik tembok, mengintipnya dari kejauhan. Mona menginjak-injak permukaan tanah. Entah apa yang dilakukan Mona. Seolah menemukan lokasi harta karun, Mona buru-buru mencari benda untuk bisa digunakan menggali tanah. Ia menemukan sebuah sekop tua yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku terus mengintipnya. Ia menggali tanah itu dengan sekuat tenaga. Selang beberapa menit, ia menutup hidungnya dengan kerah baju. Matanya menyipit. Mungkin saja ia menemukan sesuatu yang menjijikkan. Dari dalam tasnya, Mona mengeluarkan sarung tangan plastik. Dan betapa terkejutnya aku saat Mona mengangkat sebuah mayat dari dalam tanah itu.
Itu mayat perempuan. Aku mengenali wajahnya meski sudah rusak. Jelas sekali. Itu Herni. Belum sempat aku menghampiri Mona, terdengar suara segerombolan lelaki mendekat. Aku panik. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalam pabrik melalui celah dinding yang bolong untuk bersembunyi. Untuk saat ini, aku tidak berani menghampiri mereka. Ada 5 lelaki berjaket hitam dan berbadan besar. Bisa jadi aku dibunuh kalau sampai mereka tahu keberadaanku. Aku sangat ketakutan. Keringat membasahi dahi. Bagaimanapun, aku harus segera kabur. Saat mereka sedang sibuk mengobrol, aku segera kabur tanpa diketahui oleh siapapun. Sepanjang perjalanan, aku bingung. Apa yang harus kulakukan? Dugaanku memang benar. Mona pasti dalang dari kematian teman-temanku. Di situasi seperti ini, aku harus hati-hati. Sebab, kalau sampai Mona tahu, ia pasti akan membunuhku juga. Selepas Isya, pintu rumahku diketuk. Itu pasti Surya. Sudah beberapa hari ini aku tidak bertemu dengannya. Dan aku sangat rindu. Namun, saat kubuka pintu, ternyata dugaanku salah. Yang bertamu adalah Mona. Dia berdiri di hadapanku sambil tersenyum ramah. Di sela jari tangan kanannya ada sebatang rokok yang menyala. "Hai Desi," sapanya. Aku ketakutan. Dari mana dia tahu alamat rumahku?